Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada audiens yang Dosen dulu. terima kasih kepada dosen pengampu Ibu Suryasi dan terima kasih juga kepada audiens yang telah hadir di presentasi saya. Yang saya presentasikan yaitu pemanfaatan daun dan kelopak sawit sebagai alternatif pakan sapi. Gambar belakang yaitu sektor peternakan khususnya usaha budidaya sapi potong dan sapi perah memiliki peranan penting dalam mendukung ketahanan pangan dan ekonomi masyarakat pedesaan, termasuk di Provinsi Bengkulu sebagai wilayah yang memiliki potensi lahan yang luas dan pertumbuhan sektor perkebunan yang besar. Bengkulu menyimpan peluang besar dalam pengembangan peternakan berbasis sumber daya lokal. Salah satunya tantangan utama dalam usaha peternakan sapi adalah ketersediaan dan biaya pakan yang kerap kali menjadi faktor pembatasnya produktivitas biaya pakan, bahkan dapat mencapai lebih dari 70% dari total biaya produksi. Yang selanjutnya adalah tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan mengkaji potensi pemanfaatan daun dan kelopak kelapa sawit sebagai alternatif pakan pada ternak sapi, khususnya di wilayah Provinsi Bengkulu. Tujuan utamanya dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kandungan nutrisi yang terdapat dalam daun dan kelopak kelapa sawit, serta menilai sejauh mana bahan tersebut dapat mendukung kebutuhan nutrien bagi sapi potong maupun sapi perah jika digunakan sebagai campuran dalam bahan pakan. Hipotesis yang saya ambil yaitu hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan berdasarkan asumsi, teoritas, dan hasil studi pendahuluan yang menunjukkan bahwa daun dan kelopak sawit memiliki kandungan nutrien dan serat kasar yang dapat dimanfaatkan oleh ternak Indonesia. Oleh karena itu, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah yang pertama dari hipotesis mau pemanfaatan daun dan kelopak kelapa sawit sebagai campuran dalam bahan pakan tidak berpengaruh signifikan terhadap performa dan respon fisiologi sapi. Satu hipotesis alternatif pemanfaatan daun dan kelopak kelapa sawit sebagai bahan pakan alternatif memberikan pengaruh positif terhadap performa sapi, baik bagi aspek konsumsi pakan, pertambahan bobot badan, serta efisiensi pakan selain melalui pengolahan yang tepat. Yang selanjutnya ada teknologi pengolahan daun dan kelopak sawit untuk pakan ternak. Daun dan kelopak kelapa sawit merupakan limbah perkebunan yang melimpah dan berpotensi besar sebagai sumber pakan alternatif bagi ternak ruminansia seperti sapi. Namun dalam bentuk pastinya, kelopak dan daun sawit memiliki jumlah keterbatasan, terutama dalam hal tingginya kandungan serat kasar atau lipid, serta rendahnya kandungan protein dan energi. Oleh karena itu, diperlukan teknologi pengolahan yang tepat agar bahan ini dapat dioptimalkan sebagai pakan yang tidak hanya aman, tetapi juga mampu memberikan manfaat nutrisi yang seimbang bagi sapi. Metode penelitian yaitu pada waktu dan tempat uji coba pemberian pakan terhadap sapi di Bendungan Percobaan Peternakan Ruminansia yang berlokasi di Desa Giri Kencana, Talun, Bengkulu Utara, yang memiliki akses dekat dengan area perkebunan sawit. Agar memudahkan pengambilan bahan baku segar, penelitian lokasi dan strategis diharapkan dapat memberikan gambaran aplikasi dan realistis terkait pendapatan limbah sawit secara langsung di lingkungan peternakan rakyat di Bengkulu. Alat dan bahan yaitu menggunakan berbagai peralatan pendukung yang berfungsi untuk menunjang proses pengolahan bahan pakan, pemberian ternak
penelitian. Oke. Selanjutnya ada bahan penelitian ini menggunakan berbagai bahan yang dibagi menjadi dua kelompok utama, yaitu bahan pertama untuk formulasi, bahan fermentasi, dan bahan pengujian nutrisi, dan bahan pendukung untuk proses fermentasi serta pengujian nutrisi. Seluruh bahan dipilih berdasarkan ketersediaan lokal dan kesesuaian dengan tujuan penelitian. Bahan pertama yang digunakan adalah daun dan kelopak kelapa sawit yang diperoleh langsung dari awal perkebunan sawit di wilayah Ketawun, Bengkulu Utara. Kelapa sawit yang digunakan dipilih dari tanaman yang telah dipangkas rutin dan memiliki kondisi segar. Metode penelitian itu menggunakan metode eksperimen lapangan yang bertujuan untuk mengevaluasi pengaruh pemberian daun dan kelopak kelapa sawit yang telah difermentasi sebagai pakan alternatif terhadap performa pertumbuhan sapi potong. Penelitian dilaksanakan secara struktur melalui pendekatan kualitatif dengan perlakuan yang dirancang menggunakan data-data kontak. Pendekatan ini dipilih karena dapat mengeliminasi pengaruh perbedaan lingkungan terhadap hasil penelitian dan memungkinkan perbandingan antar perlakuan secara objektif. Parameter yang diuji yaitu difokuskan untuk mengevaluasi efektivitas pemanfaatan daun dan kelopak sawit sebagai bahan alternatif melalui pengukuran beberapa parameter utama yang mencerminkan performa dan efisiensi pemeliharaan sapi potong. Parameter yang diukur terdiri dari parameter konsumsi pakan, pertambahan bobot badan harian, serta efisiensi penggunaan pakan. Konsumsi pakan harian menggunakan parameter intake diukur dengan mencatat jumlah pakan yang diberikan dikurangi dengan sisa pakan setiap hari. Hasilnya dinyatakan dalam satuan kilogram bahan kering per ekor per hari. Mungkin sekian presentasi dari saya. Jika ada kurang, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.